Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Sebelum kita mengawali pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita mulai. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Baik, pada kesempatan hari ini Bapak Fauzi ingin menjelaskan tentang bab baru yang berjudul Lebih Dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sangat indah namanya. Oke, yang pertama itu ada iman kepada Allah. Apa sih iman kepada Allah itu? Anak-anak ada yang tahu apa iman kepada Allah itu? Ya, pada dasarnya manusia itu memerlukan bekal untuk mengarungi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Nah, iman maksud saya merupakan bekal utama bagi seseorang untuk menentukan arah kehidupannya. Nah, iman ini apa sih iman itu? Ya, iman kepada Allah merupakan pokok dari seluruh iman ya, yang tergandung dalam rukun iman. Dengan demikian, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus tetap tertanam dalam diri kita ya. Semuanya itu wajib. Ya, seseorang yang beriman kepada Allah itu artinya dia percaya bahwa Allah itu adalah satu-satunya zat pencipta yang maha kuasa, yang maha besar. Nah, yang kedua, kita akan mempelajari tentang makna dari Al-Asmaul Husna. Ada yang tahu Asmaul Husna itu apa? Ya, Asmaul Husna itu artinya nama-nama Allah. Jadi, Allah itu punya nama-nama tertentu yang spesial ya, yang mengandung arti-arti yang baik. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa nama-nama Allah ini Asmaul Husna ya, itu berjumlah 99 ya. Barang siapa yang bisa menghafalnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan seseorang itu ke dalam surganya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari 4 dari 99 Asmaul Husna. Yang pertama apa? Coba dilihat bukunya. Yang pertama apa? Yang pertama yaitu Al-Alim. Al-Alim artinya apa? Coba dibuka bukunya, dibaca artinya apa? Nah, ya betul. Artinya Al-Alim artinya adalah maha mengetahui. Jadi Allah itu maha mengetahui sesuatu yang tampak maupun sesuatu yang tidak tampak. Mau kita misalkan kita melakukan sesuatu, misalkan kita dengan sengaja tidak melakukan sholat, tapi kita sembunyi-sembunyi ya. Sekalipun sembunyi-sembunyi, Allah itu tetap akan tahu, sekalipun orang lain itu tidak mengetahui ya. Jadi pengetahuan Allah itu tidak ada batasnya, tidak terbatas oleh ruang maupun oleh
waktu. Jadi semua aktivitas yang dilakukan oleh makhluknya itu semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan peristiwa yang akan terjadi pun ya, jadi ada suatu peristiwa yang akan terjadi pun Allah itu sudah tahu. Jadi hanya Allah yang tahu. Misalkan kapan kita akan meninggal, kapan kita akan sakit, kapan kita akan dapat rezeki. Allah itu semuanya sudah tahu, semuanya udah diatur. Nah, itu yang dinamakan dengan Al-Alim atau yang Maha Mengetahui. Nah, yang kedua, apa yang kedua? Asmaul Husna yang kedua apa? Ya, Al-Khabir. Al-Khabir artinya apa? Ya, Al-Khabir artinya maha waspada, mengetahui perkara-perkara yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, menciptakan banyak sekali makhluk. Bisa sampai miliaran ataupun triliunan makhluk ya. Dari berbagai macam ragamnya. Semuanya itu diketahui oleh Allah dengan sangat detail. Mau yang di alam nyata maupun di alam gaib, semuanya Allah mengetahui. Karena itu semua adalah ciptaan-ciptaan Allah. Dan semua makhluknya itu tidak ada satupun yang salah sasaran ya. Jadi semuanya itu Allah ciptakan dengan sempurna. Tetapi yang paling sempurna itu adalah manusia. Nah, perilaku yang dapat kita wujudkan bagi orang yang percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha waspada adalah hendaknya kita harus waspada dan cermat terhadap apa yang kita lakukan ya. Misalkan kita lagi di rumah ya, kita lagi di rumah teman misalkan. Nah, kita mau diam-diam tuh ada mainan teman kita yang bagus yang kita suka. Nah, kita diam-diam untuk mengambil atau mencuri. Nah, itu yang tidak diperbolehkan ya. Kita harus yakin bahwa Allah itu maha mengetahui segala perilaku kita, segala perbuatan kita, segala perkataan kita, semuanya akan dicatat oleh Allah. Nah, yang ketiga, apa yang ketiga? Asmaul Husna yang ketiga, As-Sami, artinya yang maha mendengar. Allah itu maha mendengar ya. Maha mendengarnya Allah ini semua suara itu bisa didengarkan oleh Allah. Pendengaran Allah itu tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya. Meskipun suara itu sangat pelan, sangat jauh gitu. Misalkan kita lagi ngobrol sama teman gitu kan. Mungkin kita hanya bisa, misalkan temannya banyak gitu, mungkin kita hanya bisa fokus mendengarkan satu atau dua orang ya. Kalau misalkan banyak orang yang ngomong terus kita dengerin, kita pasti nggak bisa fokus kan. Ibaratnya kalau Pak Fauzi itu sedang ngajar di kelas, terus semuanya ngomong rame. Jadi Pak Fauzi itu nggak ngerti ini pada ngomongin apa. Jadi tuh manusia aja pendengarannya itu sangat terbatas. Mungkin bisa fokus mendengarkan itu cuma satu atau dua dari suara. Kalau lebih dari itu udah nggak mungkin ya. Udah nggak mungkin. Kalau Allah itu tidak ada batasnya. Allah itu maha mendengar segala sesuatu, segala suara apapun itu, jauh, dekat, mau suaranya pelan, mau suaranya keras, Allah itu tetap bisa mendengarkan. Nah, perilaku yang mencerminkan keimanan kepada Allah yang memiliki sifat maha mendengar ini adalah kita harus bisa berupaya agar segala yang kita lakukan, segala yang kita ucapkan merupakan perkataan yang baik
dan berguna, karena kita meyakini bahwa Allah itu selalu mendengar segala ucapan kita. Misalkan ada si A itu lagi misalkan berkata kotor gitu ya, karena dia nggak yakin ya, dia nggak yakin bahwa Allah itu maha mendengar, padahal Allah itu bisa mendengarkan loh, sekalipun nggak ada orang yang tahu. Jadi kita harus menjaga lisan kita dengan baik. Nah, yang terakhir, yang keempat, yaitu apa? Yang keempat, ya, yang keempat al-basir, artinya maha melihat. Allah itu maha melihat segala sesuatu, walaupun lembut, walaupun kecil, mau besar mau kecil setitik aja, Allah itu sudah bisa melihatnya. Bahkan apa saja ya yang ada di langit, yang ada di bumi, yang bisa tampak nyata ataupun yang gaib, semuanya tuh Allah bisa mengetahui ya. Seperti yang sudah disebutkan dalam surat Al-Hujurat, yang artinya sesungguhnya Allah itu mengetahui apa yang gaib di langit dan yang di bumi, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi semua apapun yang dikerjakan oleh makhluknya, mau manusia, mau jin, mau setan, mau iblis, semuanya Allah bisa melihatnya. Dan nanti dari penglihatannya itu Allah itu menilai, oh si A ini baik, oh si A ini jelek. Nanti kalau baik dia akan masuk surga, kalau dia jelek perbuatannya jahat gitu, dia akan masuk neraka. Nah, perilaku yang mencerminkan keyakinan bahwa Allah maha melihat adalah hendaknya kita harus bisa berusaha ya, berusaha semaksimal mungkin apa yang kita bisa ya, untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam sebagai bahan renungan gitu kan, sebagai bahan renungan atas kebesaran Allah gitu ya. Itu kita diajarkan untuk pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan di sekeliling kita. Misalkan kita lagi main di pantai Gemah gitu, misalkan kita main di pantai Gemah, oh indah banget gitu. Nah, indah banget artinya kan kita terkesan. Kalau terkesan itu kita harus mengucapkan Masya Allah ya. Masya Allah, indah sekali pantainya gitu. Masya Allah, indah sekali gunungnya gitu, misalkan seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan ke sub yang selanjutnya, yaitu hikmah beriman kepada Allah. Hikmah itu apa? Hikmah itu adalah sesuatu yang kita bisa peroleh dari kita beriman kepada Allah. Itu apa? Sesuatu apa yang bisa kita dapatkan dari situ ya? Yang pertama, selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Mu'minun, surat Al-Mu'min ya, surat ke-40 ayat 51, bahwa sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi atau hari kiamat. Jadi Allah itu akan selalu menolong hamba-hambanya yang beriman dan taat kepadanya. Nah, yang kedua, hati itu menjadi lebih tenang, tidak gelisah ya. Jadi misalkan kita melakukan sesuatu gitu kan, kita mau melangkah, kita mau berangkat, mau kerja, mau sekolah, kita itu pasti ditumbuhkan oleh Allah itu perasaan yang tenang, tidak gelisah gitu. Karena kita beriman kepada Allah, Allah akan otomatis menumbuhkan perasaan itu di dalam hati kita.
Seperti yang ada di surat Al-A'raf surat ke-13 ayat 28, bahwa orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Gimana kita mengingat Allah? Nah, kita mengingat Allah itu dengan sholat, melaksanakan ibadah-ibadah, ya kan, melaksanakan perintah-perintahnya, meninggalkan larangannya, gitu adalah kita mengingat kepada Allah. Dan jangan lupa selalu untuk berzikir dan bersolawat, untuk agar kita itu selalu ingat kepada Allah. Kita mau belajar, kita mau menulis, kita mau berenang, kita mau ke rumah, mau keluar, mau jalan, itu kan semuanya kan ada doanya. Gimana doa mau pergi, gimana kita doa mau belajar, gimana kita doa mau misalkan mau mandi gitu, semuanya kan ada doanya. Nah, yang ketiga, sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah merasa rugi. Sebaliknya, tanpa dibekali iman sepanjang usianya akan diliputi kerugian. Nah, jadi seperti ini misalkan ya, ada si A itu dia hidupnya itu tidak beriman kepada Allah, tidak sholat, tidak melaksanakan perintah, bahkan malah melakukan larangan-larangan Allah, maka dia akan merasa rugi. Ya. Umurnya itu nggak ada gunanya, nggak dimanfaatkan dengan baik, tidak dimanfaatkan buat orang, dimanfaatkan buat sendiri-sendiri. Ya. Dia nanti akan rugi dan nanti akan menyesal sendiri pada saat di akhirat nanti. Nah, cukup sampai di sini ya penjelasan dari Pak Fauzi. Jadi untuk selanjutnya silahkan anak-anak untuk belajar lagi, dibaca lagi pelajarannya ya. Dan untuk bab selanjutnya silahkan dipelajari. Latihan soalnya ya silahkan dikerjakan. Besok minggu depan kita akan membahasnya sama-sama ya. Ada kurang lebihnya saya Pak Fauzi memohon yang sebesar-besarnya kepada anak-anak semuanya. Setelah ini kita pulang ya. Kalau pulang hati-hati, yang naik sepeda jangan balap, yang naik motor pun jangan balap ya. Semuanya hati-hati ya. Semoga semuanya selamat sampai tujuan. Terima kasih hari ini yang sudah mendengarkan Bapak Fauzi menjelaskan ya tentang iman kepada Allah ya. Saya mengucapkan terima kasih. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri ya. Sebelum saya akhiri silahkan untuk berdoa dulu. Berdoa dimulai. Nah, selesai. Terima kasih teman-teman, anak-anak semuanya. Bapak akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.